Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kaina Septi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di video kali ini, materi pembahasan kita yaitu penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter yang terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar penilaian otentik. Yang kedua, bisakah karakter anak diukur atau dinilai? Yang ketiga, strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Dan yang keempat, mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Masuk pada materi yang pertama, konsep dasar penilaian otentik. Penilaian otentik atau authentic assessment didefinisikan sebagai seperangkat tugas yang dikemas dalam konteks yang bermakna bagi siswa, sehingga memungkinkan siswa membuat hubungan antara pengalaman nyata dengan ide-ide yang dipelajarinya di sekolah. Dalam prosesnya, penilaian otentik berfokus pada kemampuan pemecahan masalah yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan berfokus pada tahapan belajar yang lebih kompleks. Penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajarannya, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Penilaian autentik sering dikontradisikan dengan penilaian yang menggunakan standar tes berbasis norma, pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, atau membuat jawaban singkat. Jenis penilaian autentik ada 4, yaitu 1. Penilaian kinerja, 2. Penilaian proyek, 3. Penilaian portofolio, dan yang keempat, penilaian tertulis. Oke, lanjut materi yang kedua. Bisakah karakter anak diukur atau dinilai? Karakter anak dapat diukur dengan melihat proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka akan membentuk karakter anak yang berbeda-beda. Dalam pengukurannya, kita dapat mengetahui sejauh mana anak tersebut mengalami perubahan, sehingga kita dapat menilai karakter tersebut. 1. Proses biologis meliputi perubahan-perubahan fisik individu, gen yang diwarisi oleh orang tua, perkembangan otak, penambahan tinggi dan berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan-perubahan hormon pada masa puber mencerminkan peranan proses-proses biologis dalam perkembangan. 2. Proses kognitif meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada individu mengenai pemikiran, kecerdasan, dan bahasa. Yang ketiga, proses sosial meliputi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan individu dengan orang lain, perubahan-perubahan dalam emosi, dan perubahan-perubahan dalam kepribadian. Oke, lanjut pada materi yang ketiga. Namun sebelum masuk pada materi, kita nyanyi terlebih dahulu. Judul lagunya Open Banana. Ikuti saya ya. Open banana, cut banana, cut banana, peel banana, peel banana, eat banana, eat banana, close banana. Baiklah, itu saja nyanyiannya. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Budirmansyah, DKK, menyatakan bahwa dalam konteks mikro, pada satuan pendidikan, maka program karakter perlu dikembangkan dengan prinsip-prinsip berikut, yaitu 1. Berkelanjutan, 2. Melalui semua subjek pembelajaran, 3. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, 4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan, dan yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan kepribadian.
Adapun program yang dikembangkan atau dilakukan di sekolah untuk pendidikan karakter yaitu 1. Mengembangkan model pembelajaran berbasis karakter. 2. Mendukung pembudayaan organisasi sekolah. Dan yang ketiga, memberikan layanan konsultasi tentang implementasi pendidikan karakter. Pembentukan karakter individu harus diawali dari lingkup terkecil, misalnya di lingkungan keluarga dan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, terutama pada saat individu tersebut berada pada tingkatan sekolah dasar. Pembentukan karakter melalui pembelajaran di sekolah bisa dilakukan dengan mengadopsi setiap nilai-nilai karakter bangsa pada setiap mata pelajaran yang sedang diajarkan. Dengan kata lain, menyisipkan nilai-nilai karakter pada setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Karakter terdiri dari pengetahuan tentang moral, perasaan, dan perilaku, yang mana tentu saja setiap sekolah akan mengajarkan ketiga aspek tersebut. Hal tersebut akan memudahkan peserta didik untuk menyerap setiap nilai karakter tanpa beban yang berarti. Sekolah harus pandai-pandai mengatur strategi dalam penanaman karakter ini. Di antaranya adalah 1. Kemampuan dalam bersosialisasi, baik terhadap peserta didik, orang tua, peserta didik masyarakat, maupun warga sekolah lainnya untuk saling mendukung dan melengkapi. 2. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila ia tumbuh dalam lingkungan yang baik pula. Baik, lanjut materi yang keempat atau yang terakhir, mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Mengacu pada pendapat Budimansyah, model pendidikan karakter dilakukan melalui 3 modus. Pertama, melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan dalam kapasitasnya sebagai mata pelajaran yang menjadi menu wajib bagi seluruh siswa yang diberikan pada masa-masa awal siswa belajar di sekolah. Model yang pertama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan inovasi pembelajaran untuk membina karakter siswa. Kedua, mengoptimalkan layanan bimbingan konseling pada para siswa baik dari dalam maupun dari luar jam pembelajaran, yang diarahkan untuk mendorong siswa agar mampu menyelesaikan masalah dirinya sendiri, sehingga tumbuh kesadaran akan segala potensi yang dimilikinya. Melalui berbagai pendekatan, game, strategi, dan potensi-potensi yang dimiliki siswa dapat dikembangkan secara optimal, sehingga siswa memiliki kepercayaan diri untuk berkembang. Yang ketiga, penyelenggaraan penelitian, pengamatan, sosialisasi, studi tur, atau perkemahan yang merupakan menu wajib bagi masa-masa awal, masa-masa akhir siswa menimba ilmu. Pendidikan karakter melalui semua yang disebutkan di atas dapat mengarahkan siswa untuk memantapkan berbagai karakter baik yang telah dibina di sekolah melalui proses belajar sambil menjalani. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.